Gila guys, kangen banget sama gue ya. Gila, setahun gak ketemu nih. Hey, oke guys, welcome to my channel Vlog in the Clan. Anjing paling kejam. Sempat bekerja di perusahaan leasing, tapi sebelum bekerja sempat jadi tukang ojek dulu, Kak. Iya? Iya. Gua ojek? Dulu Uber. Uber? Cuma udah nggak ada. Berapa lama tuh? Uber sekitar 4 bulan. Itu keluar pagi jam 5 pagi udah keluar, pulang jam 10 malam. Dan pulang itu kadang-kadang kaki sampai gemetar-gemetaran, Kak. Saya pengen tunjukin di masyarakat di Maluku sana bahwa ada anjing pintar loh. Oh gitu. Yang belum pernah mereka lihat, mungkin mereka selama ini lihat di TV anjing pintar bisa sit, pura-pura mati, bisa lompat, tapi belum melihat secara langsung. Dan ini pemiliknya orang Maluku. Orang Maluku. Saya nekat bawa dia, tapi ternyata nggak bisa bawa karena nggak punya surat-surat. Ya, terhalang oleh aturan ya? Iya, terhalang oleh aturan. Akhirnya saya memutuskan masukin dalam koper. itu kerjaan gila itu. Itu gila banget sih, pokoknya. Sebenarnya itu Alex bisa dibilang juga siksa Floki waktu itu. Iya, betul. Tapi di sisi lain juga karena Alex punya kecintaan terhadap Floki dan mau berusaha ke sana, akhirnya masukin dalam koper. Tapi lolos sampai tujuan. Lolos sampai tujuan. Terus bagaimana di kapal? Di kapal setiap saya mau mau buang air, saya akan masuk dalam koper, pikul naik ke atas ke dek luar. Dia buang air di luar, masukin koper, masuk lagi. Terus kalau pemeriksaan tiket, kebetulan saya juga nggak punya tiket. Jadi ini di sini pelarian. Tapi dengan nekat, berani aja gitu. Wah, nekat, Kak. Saya punya adik 2 orang berangkat juga dan mereka nggak punya tiket juga. Fight. Sampai akhirnya pada saat lagi mau sembunyi, tiba-tiba petugas lari. Wih, apa-apaan nih? Ternyata Floki lepas. Terus? Mereka takut Floki dan dilakukanlah sweeping satu kapal untuk cari anjing. Tapi mereka nggak ketemu. Sembunyi di mana? Di bawah kolong berdua doang sama dia. Terus bilang sama ibu-ibu yang di situ, tante, nanti kalau ada petugas tanya bilang aja udah nggak di sini, udah pindah ya. Oke, mantap. Dik sayang sekali itu sama Floki. Waktu Floki sampai Tual? Sampai di Tual ya, di Tual itu udah kayak Aris aja, karena pintar. Naik di belakang motor. Jadi hal baru lah ya. Hal baru buat orang Tual. Ya. Terus pas balik nggak bisa lama juga di Tual. Tual ini Sobat Enggal Timur itu di salah satu kota di Provinsi Maluku, tepatnya Pulau Kei. Oke, terus ya gue balik, ternyata dia ketinggalan di sana kan. Karena nggak punya kandang, guys. Tapi gue galau di kapal, gue balik jemput lagi, gue jual motor. Berani buat hanya untuk Floki in the Clan, Floki aja. Floki waktu itu. Saat itu balik dari sana, gue tidur berdua di luar kapal. Tapi sudah ada kandang waktu itu? Udah ada kandang, tapi gue jagain dia karena gue takut dia nanti dibuang ke laut sama orang yang nggak suka sama anjing kah. Dan posisi juga Floki memang nggak mau ditinggal. Karena sama dia, sama gue tuh ikatan chemistry-nya udah sangat nggak ada duanya lah. Ya. Terus sampai di sini, terus kerja, sempat pulang Toraja juga. Oh, datang dari Tual Jakarta? Itu kerja di leasing, habis itu punya duit, saya bawa di Toraja. Ya? Gaji itu sekarang? Iya, gaji saya waktu itu ya saya terima per bulan paling sekitar 6-7 juta. Saat itu gue bawa Floki ke Toraja. Tiketnya ke sana aja itu 2 juta lebih. Itu Floki? Floki. Kalau diibaratkan manusia itu udah bisa beli 3 tiket. Kapal ya waktu itu? Pesawat. Bagaimana saya cinta banget sama Floki gitu, guys. Istimewanya Dix memperlakukan Floki ya? Parah.
Terus Sampai di apa namanya? Toraja itu kan tempatnya mama kan? iya, Kampung mama itu di sana. sampai di Toraja, terus pas mau balik dari Toraja juga dia ketinggalan juga bukan ketinggalan karena proses untuk karantina itu 1 bulan, jadi saya titip di tempat saudara. Floki kabur dari rumah, nyariin saya guys, keliling kota Makassar, sampai dia frustasi juga pada akhirnya. Itu Dik sudah ke Jakarta? Iya, dia nggak ketemu saya, dia balik lagi ke rumah. 1 bulan kemudian baru Floki berangkat dari Makassar ke sini. Udah akhirnya gimana awal ceritanya channel Vlog Indekalan ini terbentuk karena ada Pablito. Pablito ya? Iya. Jadi Pablito itu bikin saya itu pede kayak Vlogi kan Ada support baru lah waktu iya, support itu. baru. Soalnya Vlogi ini anjing kampung dan Vlogi ini selalu dikatain sama orang-orang bahwa ini pitbull KW, pitbull jadi-jadian. Jadi saya kayak punya emosional gitu. Ah ya tunggu saya punya duit, saya beli pitbull yang asli nih buat kawal Vlogi. Akhirnya kesampaian beli Pablito. Bikin Jadi itu berapa beli Pablito? Saya 4 juta. Di Solo. Saya berpikir waktu itu bikin channel YouTube yaitu berarti tentang anjing yang dari kecil, dari masih papi sampai gedenya nanti. Cuma di tengah perjalanan setelah saya bikin konten YouTube 1, 2 kali 3 upload nggak ada yang nonton. Yang nonton cuma puluhan orang, paling tinggi 50 orang saat itu. Sempat langsung frustasi. Akhirnya saya putuskan untuk harus fokus ke kerja. Karena Hmm. kalau saya nggak fokus kerjaan, adik-adik saya mau makan minum bagaimana, mau berkontrakan gimana. Ya. Akhirnya saya jual Pablito 15 juta. Tapi setelah saya jual, saya galau lagi, nggak bisa, saya tebus dia lagi, bawa pulang Pablito. Terus saya putuskan buat konten bersama Pablito lagi. Itu saya vakum waktu itu 4 bulan. Tapi sebelum ke situ, waktu memutuskan jual Pablito itu di mana? Di Cilegon. Berapa? 15 juta. Yang waktu itu kita pernah ke sana itu, yang rumah gede, rumah ke istana guys. Rumah istana ya. Ini saya sempat antar juga Sobat Tinggal Timur. Terus nggak jadi ya? Nggak jadi, gua tebus lagi dia. Tebus lagi. Hanya tebus dengan harga segitu juga? Iya. Demi balikin apa namanya? Pablito. Jadi tujuannya apa? Hanya untuk kembali untuk apa? Bersama Pablito atau maksudnya mau mengulang kembali buat YouTube? Pikiran waktu itu, maksudnya pikiran waktu itu. Yang pikiran waktu itu rasa sayang saya kayak sayang aja. Rasa sayang. Ternyata gue benar-benar mencintai dia. Gue nggak bisa lepasin dia guys. Gue cinta banget sama Pablito. Parah pokoknya. Ya. Akhirnya saya jemput dia, saya tebus dia, terus dia datang. Saya ajarin dia dengan penuh kasih sayang. Pokoknya saya sama Pablito tuh udah benar-benar sayang banget lah, nggak ada duanya. Tapi itu kan Alis kan tidak punya pengalaman untuk misalnya soal melatih anjing ini kan. Bagaimana Alis bisa melatih anjing untuk bisa salam, pokoknya bisa suruh sit dan lain sebagainya itu? Kalau itu sih saya nonton YouTube, kebetulan fans saya itu Cesar Milan. Jadi kalau kalian bisa lihat saya sering membuat anjing menjadi down, menjadi jinak gitu karena saya fans banget sama Cesar Milan. Cesar Milan ya. Walaupun saya ini Cesar Milan masih abal-abal, tapi saya intinya sama anjing itu mungkin karena saya udah kayak anjing juga sih. jadi bisa kayak gini. Ya. Jadi pokoknya setelah upload video pertama, video kedua itu nggak ada yang nonton sampai 4 bulan kemudian saya upload lagi. Dan itu saya upload Pablito lagi. Makanya yang paling terkenal di channel Vlog Indekalan itu Pablito. Vlogi memang namanya Vlogi karena nggak ada Vlogi, nggak ada Pablito. Nggak ada Pablito. Itu cerita yang sesungguhnya. Cerita sesungguhnya. Jadi Vlog ini king lah itu. Vlog ini king. Kingnya Pablito. Kingnya Pablito. Luar biasa. Terus pada saat Pablito balik, saya upload, saya punya semangat yang luar biasa.
buat lagi kenapa konten. sampai saya punya semangat luar biasa saat saya jual Pablito. Pablito di sana di Cilegon, rumah yang dia owner yang beli Pablito itu, tuan yang pemilik yang bukan, orang yang kaya yang beli Pablito itu. Pablito di sana nggak betah guys, walaupun dia hidup sama orang kaya, punya duit banyak, tapi Pablito hidup nggak betah. Dia di sana menangis. Dia nggak mengalami kasih sayang lah. Bukan nggak mengenal kasih sayang, cuma intinya seekor anjing itu mencintai tuannya itu tanpa syarat. Makanya saya selalu bilang bahwa Flock in the Clan anjing paling sedap sih tanpa syarat. Dan di situ kalau itu benar-benar menunjukkan bahwa dia nggak butuh orang kaya, dia nggak butuh makan yang enak, dia nggak butuh mau hidup yang mewah, dia hanya butuh gue, tuannya dia yang awal. Jadi gitu guys, dia menunjukkan bahwa arti kesetiaan itu apa, arti mencintai tanpa memikirkan hidup mewah itu, tapi ini berdasarkan cinta yang tulus. Itu yang dialami betul. Itu yang benar-benar saya alamin di Floki dan juga iya, makanya Pablito, dan itu membuat motivasi saya untuk lebih fokus ke YouTube itu lebih gila lagi. Terus boomingnya itu waktu itu kalau nggak salah mulai dari pertemuan Pablito dengan Bung John ya? Iya benar, posisi saat itu. Itu ceritanya gimana tuh, Dix? Jadi waktu itu ada acara makan-makan di Om John Kay. Nah kebetulan Om John Kay juga masih keluarga, masih family, dan anaknya juga dekat sama saya. Saya berkunjung ke rumahnya. Terus pada saat Om John Kay lihat, Om John Kay ini punya anjing banyak, cuma nggak sepintar Pablito sama Floki. Jadi ketika beliau ketemu Pablito dan Floki, beliau sangat jatuh cinta. Kalau Floki, beliau sangat jatuh cinta masalah kepintaran. Menurutnya dia. Tapi kalau sama Pablito, beliau jatuh cinta sama posturnya Pablito. Tinggi, badannya kekar, kepalanya besar. Dan itu kan sampai biasa dibilang anjingnya John Kay kan? Iya benar sekali. Terus? Akhirnya Om John Kay bilang, udah kita mau jalan pagi, udah kita jogging pagi bersama Pablito sama Om John Kay. Dan saat itu Adik buat vlog langsung itu? Buat vlog, langsung booming di situ. Akhirnya gue dapat monetisasi dari YouTube, dapat iklan. Pertama kali dapat iklan itu berkat video bersama Om John Kay. Om John Kay dan family. Iya. Dan itu membuat saya benar-benar hampir gila, nggak jadi gila guys. Tapi itu perjalanan perjuangan, Dix. Iya, sampai gue bikin, gue sampai teriak di dalam kontrakan itu, teriak gue habis itu, weh gila gue sampai teriak, ini gue dapat iklan, gue udah sampai senang itu sampai nggak bisa, parah banget pokoknya guys. Gue sampai, anjing gue dapat iklan, gue telepon, gue panggil teman-teman gue, adek gue, ini channel kita udah dapat iklan lo. Berarti tandanya kita udah dapat duit nih dari YouTube nih. Udah senang banget tuh, sampai saking senangnya gue tuh iklan itu gue tonton sampai HP ini kan gue punya 5 adik, handphonenya tuh berjajar sama laptop. Jadi Alex 55, adik 55 semua bawa ke Jakarta? Iya, jalanin nonton video 5-5-nya sampai berjam-jam hanya untuk nonton iklan Flock in the Clan supaya dapat duit dari YouTube. Ini memang Alex ini keluar dari comfort zona nyaman. Iya. Dengan segala keputusan yang tanda petik gila, iya kan? Iya. Jual anjing, jual Pablito, terus bayar lagi, balik lagi. Kan Dix kan punya tanggung jawab buat adik-adik juga kan, sekolah dan lain sebagainya. Tapi Dix berusaha untuk memanajemen dengan segala keterbatasan finansial tuh untuk memperlakukan Pablito, Floki, dan Dix buat adik-adik semua. Jadi waktu udah mulai booming, Dix masih kerja di Masih kerja. Itu Dix sudah. Karena saya nggak bisa resign karena pendapatan dari YouTube waktu itu ini cuma ada di channel Angle Timur nih, saya buka-bukaan. Ya, terima kasih lah. Itu pendapatan pertama itu 2 juta sampai 3 juta lah. 2 juta sampai 3 juta itu sangat nggak cukup buat biaya hidup saya sama adik-adik saya. Dan waktu itu masih jauh dari Dix punya gaji lah. Iya. Ya. Jadi saya masih fokus kerja lah. Walaupun kerjanya cuma tidur guys.
Jadi buat atasan gue di atasan saya di BFI, teman-teman saya di BFI, intinya pada saat saya kerja di BFI memang saya kerjanya cuma tidur. Tapi selalu berprestasi. Selalu berprestasi. 3 kali penghargaan. Luar biasa. Dari Itu beberapa cabang itu selalu saya selalu terbaik karena selalu mengandalkan kerja cerdas. kecerdasan. Lalu setelah vlog in the clan, publik itu mulai terkenal. Itu berapa lama mulai memikirkan untuk fokus di YouTube, di apa namanya vlog? Resign, ini berbicara tentang resign. Iya, maksudnya mulai berpikir resign dan fokus di. Oke, saat itu saya berpikir resign. Sebenarnya waktu itu saya udah berpikir resign, cuma saya nggak enak sama bos saya. Bos saya ini masih butuh saya, karena kalau nggak ada saya, cabang ini akan hancur. Oh, jadi waktu itu Dix cabang di Cawang. Di Cawang. Kebetulan tempat tinggal dekat. Ya. Karena saya jujur aja, saya ini bukan sombong guys ya. Iya. Intinya saya ini kerja cermat. Jadi selalu mengandalkan ini. Jadi walaupun saya kerjanya setiap hari tidur, tapi saya selalu target. Dibandingkan teman-teman saya yang selalu kerjanya rajin, kunjungan ke sana ke sini, tapi mereka nggak target. Jadi karena saya kalau keluar pasti cabang hancur, saya memikirkan bos saya. Saya berpikir kasihan bos saya. Dia udah masukin saya harus balas budi juga sama dia. Iya. Ya jadi saya tetap bertahan juga. Bertahan waktu itu ya. Nah, pada saat akhirnya saya pindah cabang untuk naik supervisor. Oh ya? Iya, pas pindah cabang Di daerah mana itu, Dix? Cibubur. Dari Cawang ke Cibubur. 2 bulan pertama masih enak, saya punya bawahan ada sekitar 6-8 orang, saya bisa atur. Tapi bulan ketiga ada atasan saya baru dan kita beda pandangan, membuat saya nggak betah. Pada akhirnya saya memutuskan untuk resign dan fokus di YouTube. Itu pendapatan YouTube masih Ya dikatakanlah masih minim lah. masih minim. Tapi Dix sudah berani untuk memutuskan. Iya. Selain ngurus vlog in the clan kan ada adik-adik. Dix nggak ada pikir bahwa lanjutin dulu pekerjaan di finance sambil menunggu YouTube-nya mulai kira-kira mulai booming, udah mulai lebih Kalau pada saat itu pendapatannya udah mulai lebih bagus begitu, baru Iya. bisa nggak mikir begitu. nggak berpikir karena begini, saya ini selalu percaya nggak khawatir. Jadi apa yang akan terjadi di hari esok itu saya nggak pernah khawatir. Kuncinya yang penting kita ini nggak pernah bikin susah orang, kita selalu baik sama orang, pasti Tuhan itu buka jalan. Dan itu yang saya alami selama ini. Jadi pada saat saya resign itu pun saya percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan sama saya, karena saya nggak punya niat buruk buat terhadap orang. Jadi saya punya niat baik sama orang, niat tulus, guys. Saya nggak pernah bikin seseorang, makanya saya percaya pasti Tuhan buka jalan buat saya. Bahkan saat saya masih kerja di BFI, orang-orang datang ke, saya udah jadi atasannya, datang ke kantor, mereka nggak punya duit untuk bayar angsuran, saya bantu 800.000, saya bilang nggak usah kembaliin, yang penting Oh, jadi keterlambatan pembayaran Adis tanggulangi sampai yang subsidi. terakhir itu saya tanggulang itu 2,5 juta. Tapi dengan tadi itu yang Dix bilang itu. Iya, saya percayaan bantu. bahwa dengan Iya, katanya dia baik. mau ganti. Pada akhirnya pun mereka nggak ganti. Saya udah nggak apa-apa, yang penting mereka bisa terbantu. Iya. Karena saya ini pada saat kerja pun mau motor, kan ini kita leasing, antara penagihan kalau nggak bayar berarti unit ditarik. Saya nggak pernah tarik unit kecuali konsumen yang menyerahkan. Karena saya punya nilai junjung tinggi kasih. Jadi saya selalu diajarkan di keluarga, di ajaran saya itu bahwa junjung tinggi kasih. Kalau kita mau punya kasih, maka segala sesuatu itu tidak akan menjadi susah. Makanya saya putuskan keluar dari itu BPI. keteguhan yang Dix selalu Keteguhan yang dalam saya hidup. selalu andalkan itu. Makanya Kak selalu punya istilah buat Dix ini oportunis. Tanda petik bahwa selalu melihat sekecil apapun peluang, Dix ambil. Iya, banget. Karena Dix punya tanggung jawab waktu itu luar biasa kan. Luar biasa. Sampai hari ini Kak selalu, bukan Kak saja, kita semua yang kenal Dix di Cawang itu luar biasa. Dix selalu melihat sekecil apapun bisa jadi ekonomi. Di ekonomi semua Dix bisa buat. Ada peluang yang bisa, ada nilai ekonomi di sana Dix bisa lakukan itu. Jiwa wira swasta kayaknya.
bisnisnya tinggi. Tapi hari ini dia nggak berbisnis buat Enggal Timur. Enggak. Karena ini kan Kaks Dix toh. Kalau bisnis sih bukan yang utama di dalam pikiran saya, cuma dalam pikiran saya ini yang paling penting adalah selalu berbaik sama sesama. Ya. Ketika kita berbaik sama sesama, bahwa segala sesuatu yang kita rencanakan itu akan selalu berjalan yang mulus. Yang mulus, luar biasa. Jadi mulai memutuskan keluar setelah ada perbedaan pendapat dengan Atasan. pandangan Iya. dengan atasan. Jadi, Sempat ditahan juga supaya jangan keluar, tapi saya bilang keluar aja. keluar. Lalu mulai Dix keluar. Terus berangkat ke KI. Oh sempat pulang ke lagi. Pulang KI bawa Pablito. Dan bawa Pablito pun itu nggak bisa naik kapal, nggak punya surat, ilegal. Terus Bungkus. Saya Pesawat. bayar orang kapal, orang security saya bayar untuk naikin Pablito. Dan kita tidurnya di tempat sampah, samping tempat sampah, bau. Wih, itu pengalaman Pabli itu lebih ngeri daripada Floki waktu pertama ketua dong. Karena ini kan tempat sampah kan. 11-12. 11-12. Akhirnya sampai tual buat vlog di tual. Ya, jadi kalau orang bilang bahwa mereka sayang anjing, nggak seperti gue sayang gue punya anjing. Cocok. Itu hal gila yang gue pernah gue lakuin, dan gue lihat orang pecinta anjing bilang mereka sayang sama anjing, mereka ini sama anjing. Tapi hal yang gue lakuin itu lebih gila. Lebih gila. Dan kalau itu challenge loh, belum orang bisa lepas anjing kalau mengalami kesulitan seperti Iya, ini. saya nggak pernah lepas anjing. Tapi dia nggak pernah mau lepas Nggak anjing. lepas, kita tanya Michael ini. Pilihannya dua, kalau bisa anjing dilepas berarti Dix juga ikut lepas. Iya. Itu pilihannya Tidur selalu di ini Kak, mau di di samping tong sampah. Kapal itu kan punya pembuangan sampah. Sampah-sampah yang di kapal itu yang penumpang habis pagi kan harus dibuang. Dan itu ditampung, harus ditampung di belakang kapal, dan kita tidur di situ bau sampah. Semua Padahal sebenarnya Dix kan bisa tidur di luar. Cuma kalau saya tidur di luar, Pablito ngamuk. Dia kalau Pablito itu kalau nggak lihat saya pasti ngamuk. Dia anjing gila. Dia mau nggak mau ya saya harus temanin dia. Jadi sebenarnya Dix kiat-kiat apa sampai bisa begitu intim sekali dengan Pablito Flokis? Karena kasih. Karena kasih juga. Intinya kasih, guys. Saya punya kasih sayang terhadap dia. Kasih sayang saya terhadap mereka itu tanpa batas. Jadi kehidupan dengan Floki, Pablito ini melahirkan inspirasi yang lagi sekarang selalu menjadi tagline. Iya. Floki in the clan, Anjing paling sedap. anjing paling sedap, cinta tanpa syarat. Pokoknya itu sumber dari iya. inspirasi dari kehidupan Dix sehari-hari dengan Floki dan Pablito nih. Anjing itu hanya butuh tiga tips untuk membuat mereka menjadi anjing paling sedap, cinta tanpa syarat. Apa tuh? Coba bagi-bagi dulu buat sobat Enggal Timur. Pertama, kita punya waktu buat mereka. Terus yang kedua, kita memberikan kasih sayang kita yang tulus terhadap mereka. Terus yang ketiga, kita harus tegas. Ya, kita mendidik anak, mendidik anak lah. Gimana sih kita membuat, kayak kita anggap itu ini anak gue nih. Kita harus didikin dia menjadi orang yang lebih baik. Yang mau nggak mau ya kita harus dididik tegas. Kalau dia melakukan hal yang salah, nggak boleh tega, nggak boleh nggak tegaan. Wah jangan, kasihan gini, nggak. Kita harus tega, nggak boleh karena itu salah. Tapi setelah kita tegur, kita harus memberikan kasih sayang. Makanya mereka itu sama gue itu deket banget parah. Karena memang dia perlakukan mereka seperti manusia. Yoi, Ya, sampai kan? Floki pun otaknya separuh manusia. Ya, ini luar biasa. Jadi setelah itu Dix fokus aja di YouTube sampai hari ini. Dan kalau tidak salah tadi ada sempat dengan Floki sama pembagian ini ya, buka tajir ya, buka puasa buka bersama ya di lampu merah depan sini ya. nggak diminum guys, kopinya bagi lah. Luar biasa ini tamu sebenarnya tamu tetangga, tapi dia memberi inspirasi yang luar biasa bagi kami Enggal Timur. Dix, tapi ya begitulah, kita harus mengakui ya kelebihan orang. Nah, itu yang paling penting. Nah, apa yang bisa Dix bagi buat sobat-sobat Enggal Timur tentang
anjing, pengalaman hidup. Karena memang yang Kaks tahu, mama meninggal, terus Dix kuliah, sedang kuliah lalu memutuskan untuk melakukan, dan itu Kaks bermaksud bahwa Dix mencoba membagi dalam cerita singkat tentang mungkin memberi inspirasi buat sobat Enggal Timur. Intinya saya ini pada saat datang kuliah di Jakarta hidup susah, bahkan makan pun susah, sampai Indomie itu saya bagi dua untuk pagi dan malam, bagi dua, bumbu juga dibagi dua. Bahkan yang hal yang nggak pernah saya bisa lupakan sampai sekarang itu, di depan kosan saya itu saya pengen, waktu itu sangat lapar dari pagi sampai malam belum makan, terus sorenya saya mau utang mie 1 buah, harganya cuma 1.500 rupiah, tapi nggak dikasih. Itu sedih banget sih, itu benar-benar menyakitkan. Ini Kaks juga baru pernah dengar ini. Ya itu mau nangis tapi nggak jadi nangis. Tapi ya udah. Tapi kan Kaks tahu Dix ini kan petarung. Petarung banget. Petarung. Udah, pokoknya ya otak selalu jalan, jadi pasti Tuhan itu selalu buka jalan. Nah, akhirnya pada saat itu yang intinya saya mau berbagi di sini bahwa kalian yang saya alami ya, jangan pernah membuat orang susah. Kalian harus selalu berbaik sama orang, murah hati, dan pasti kalian harus percaya bahwa Tuhan akan buka jalan buat kalian. Apapun yang kita rencanain itu pasti akan berjalan dengan mulus, asalkan kita percaya sama Tuhan, kita melakukan segala sesuatu dengan tulus, kita nggak pernah bikin susah orang, dan kita selalu membantu orang. Itu sih yang Dix alami selama ini dalam Dix punya perjalanan. Ini seperti yang tadi awal saya bilang bahwa saya selalu bangga dan terus mau mengulangi kata ini. Dix ini inspirasi bagi Enggal Timur karena perjalanan hidupnya yang luar biasa membanggakan. Vlog ini. Oke, vlog ini kita mau. Vlog ini. Vloggy. Vloggy udah sembunyi di belakang lagi. Vlog ini. Ayo, Vloggy. Naik. Panasan kayaknya. Nah, Ya. ini bosnya nih. Ini King. Jadi kalian mungkin lihat saya naik mobil, saya pakai barang yang harganya mungkin itu semua yang punya Vloggy. Semuanya dekat Vloggy, benar nggak? Tuh. Salam dulu dong. Tos dulu. Vloggy. Wah, oke. Pokoknya buat fans Vloggy kalian harus nonton channel ini, dan jangan lupa jangan sampai nggak subscribe. Kalau kalian nggak subscribe, Vloggy marah dong. Ingat, Enggal Timur wajib kalian subscribe. Nanti kita upload videonya di Vloggy kalian juga, jadi wajib kalian subscribe ya, Enggal Timur. Oke. Terima kasih Vloggy dan juga Dix atas Sama-sama, waktu. guys. Ini luar biasa. Moga-moga apa yang didiskusikan malam ini dengan bos Vloggy Design itu memberi inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Yang paling utama, sekali lagi Enggal Timur berterima kasih, Dix. Oke. Enggal Timur mau eksis karena memang Dix itu yang paling pertama. Jadi dari kemarin pikir mau sama siapa, Kaks berpikir bahwa yang paling pertama dan utama hari ini harus Dix karena dekat dan memberi inspirasi. Itu yang bisa malam ini saya bagi untuk sobat Enggal Timur. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.